Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Bapak Ibu saudara sekalian rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, Selepas salat subuh ini kita berkumpul kembali di tempat yang mulia yaitu Baitullah. Kita seperti biasa akan mengkaji yaitu kajian tematis. Kesempatan kali ini saya akan membawakan tema yaitu keutamaan tauhid. Dan saya pada kesempatan kali ini membawakan fotokopi yaitu dari kitab Fadhailul A'mal fi Sahihain. Ya, jadi yang ada pada Bapak Ibu dan saudara sekalian yaitu dari kitab Fadhailul A'mal fi Sahihain, yaitu hadis-hadis keutamaan tentang amalan yang ada pada kitab dua sahih. Maksudnya itu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi hadis-hadis riwayat keutamaan amal yang ada pada kitab hadis Bukhari dan Muslim. Yaitu kalau kita lihat yaitu pada halaman ke-7 tentang bab fadl tauhid. Ya, Bapak lihat saudara sekalian, yaitu babu fadli tauhid, bab tentang keutamaan tauhid. Jadi nanti saya akan bacakan hadisnya. Setelah itu nanti kita kaji bersama. Bapak Ibu saudara sekalian rahimani wa rahmakallah. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Azza wa Jal yaitu keimanan. Diberikan oleh Allah hidayah taufik hingga menit detik ini, alhamdulillah. Dan insyaallah semoga Allah selalu memberikan kepada kita. Sesuatu hal yang paling kita syukuri adalah yaitu kenikmatan yang Allah berikan adalah nikmat iman. Kita menjadi seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, muslim yang beriman itu adalah suatu kenikmatan yang sangat besar, yang sangat agung, yang paling terbesar yang diraih oleh seorang hamba, seorang manusia Azza wa Jalla. Itu adalah kenikmatan iman. Seorang muslim yang beriman pada Allah, pada Rasulnya, pada kitabnya, pada malaikatnya dan seterusnya, itu adalah suatu kenikmatan yang luar biasa. Itu alhamdulillah. Nah, maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar kita jikalau mati dalam keadaan muslim. Karena Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan agar kita seorang hamba Allah itu berusaha di atas muka bumi ini agar selalu mendekat pada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah mengatakan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Maknanya adalah kita mengupayakan agar kita dalam hidup ini
mendekat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, berbuat kebajikan, berbuat amal soleh, agar Allah memberikan kepada kita selalu bimbingannya, memberikan kepada kita yaitu hidayahnya, dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan husnul khatimah itu insya Allah dalam keadaan muslim. Secara lahiriah, secara zahir orang itu masih sholat, masih syahadat, berarti orang itu adalah muslim yang wajib sesama muslim menyolatinya jikalau mati. Adapun tentang iman, keyakinan, hanya Allah yang tahu sebenarnya seorang muslim itu iman dengan sebenar-benarnya. Karena iman itu adalah i'tiqadiyah. Iman itu adalah keyakinan di dalam hati seorang muslim. Benar tidak benarnya iman seseorang muslim hanyalah Allah yang tahu. Tetapi seseorang muslim yang beriman mempunyai ciri. Seperti ciri-ciri seorang munafik. Rasulullah telah memberikan yaitu ciri-ciri tersebut. Jika berkata dia dusta, jika dia diamanati dia khianat, ya, dan jika diberikan sesuatu dia ingkar apa yang dia katakan. Ya, itu ciri-ciri munafik. Adapun ciri seorang mukmin, seorang muslim yang mukmin juga mempunyai ciri, yaitu karena buah dari iman adalah amal soleh. Iman yaitu buah daripada iman adalah amal soleh itu. Baik amal soleh badan yaitu anggota tubuh maupun lisan. Seorang muslim yang berbuat kebajikan, ya itu adalah muslim yang insya Allah ada iman pada diri dia. Yang membuat yaitu berbuat kebajikan, amal soleh. Ya, di antaranya itu adalah buah dari iman itu adalah melakukan atau melaksanakan rukun Islam. Melakukan rukun Islam itu seperti sholat, puasa Ramadan, mengeluarkan zakat, haji, itu adalah seorang muslim yang melakukan itu dengan sebenar-benarnya adalah insya Allah buah daripada iman yang ada pada dirinya. Itu ciri. Ya, tetapi bisa jadi seseorang muslim itu benar apa tidak benarnya, ikhlas tidak ikhlas yang melaksanakan sholat, melaksanakan puasa Ramadan dan seterusnya tadi, benar tidak benarnya ikhlas apa tidak ikhlas melakukan tadi rukun Islam tadi, yang tahu hanya Allah. Taunya dari mana kita? Bahwa orang ini benar-benar sholat, orang itu benar karena Allah mengeluarkan zakat, orang ini benar ikhlas karena pergi haji. Ya, tahu dari mana? Tidak tahu kita ikhlasan itu, hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu. Makanya i'tiqadiyah iman ini. Jadi kebenaran seorang muslim iman itu, kebenaran seorang muslim iman yang sebenar-benarnya itu ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Orang lain nggak tahu. Karena keyakinan. Ikhlas tidak ikhlasnya kita mempersembahkan suatu amal soleh itu kan hanya kepada Allah. Tapi apakah benar tidak benarnya ada riya atau tidak ada riya dan sebagainya, yang tahu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Karena keyakinan yang ada pada diri dia, suatu perilaku amal hati. Maka daripada itu banyak sekali ulama-ulama kita terdahulu agar tugas hati, tugas qalbu ini diatur, dimanage. Karena keyakinan. Seorang muslim yang telah mendapatkan hidayah itu diberikan oleh Allah, yaitu hidayah taufiknya sehingga dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, tetapi tidak semua muslim ini benar dalam keyakinannya. Tidak semua muslim itu mukmin. Saya ulang, tidak semua muslim itu mukmin. Tetapi bagi seorang mukmin di sisi Allah ya pasti muslim. Itu demikian. Ini yang harus kita perhatikan pada diri kita, pemahaman tentang hal tersebut. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala mengutus semua para nabi, semua para rasul, misinya adalah untuk menegakkan tauhid.
menegakkan tauhid, yaitu membesarkan Allah, mengesahkan Allah, menunggalkan Allah, tidak ada sesembahan atau permintaan kepada siapapun, hanya memohon, meminta, menyandar hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu semua misi daripada seorang nabi, seorang rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Itu demikian. Nah, untuk menancapkan keyakinan tauhid itu harus terus kita pupuk. Karena apa? Karena iman itu naik turun. Iman itu adalah naik turun pada seorang muslim. Iman itu adalah yazid wa yanqus. Iman itu nambah dan berkurang. Yazid bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu akan naik dengan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulnya, dan akan turun iman pada seorang muslim dengan kemaksiatan. Merusak keimanan itu dengan kemaksiatan kepada Allah, kepada Rasulnya. Turun dia. Bahkan pada titik nadir rendah. Itu demikian. Nah, maka pada itu Allah Subhanahu wa taala mengutus semua tadi para nabi, para rasul untuk apa? Untuk mengatakan seorang rasul, nabi maupun dai yang mengikuti yang para rasul tersebut agar mengatakan ubudullaha, sembahlah Allah. Itu misi semua para nabi, para rasul. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus dari Nabi Nuh. Laqad arsalna Nuhan, kami utus Nuh ila qaumi, kepada kaumnya. Ya qaumi, wahai kaumku, kata Nuh. Kata Nuh alaihissalam, Nabi Nuh. Ubudullaha, sembahlah Allah. Malakum min ilahin ghairuh, tidak ada bagi kalian Tuhan hanya selainnya, yaitu Allah. Itu Allah katakan bagaimana di dalam Al-Quran mengutus Nuh untuk mengatakan tidak ada ilah, hanya Allah Azza wa Jal, sembahlah Allah. Lantas kepada Nabi Hud, kepada kaum siapa? Kaum Ad. Allah juga katakan wa ila adin akhahum Hud, kami utus Hud, yaitu kepada kaum Ad. Juga mengatakan ya qaumi ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, kata Nabi Hud alaihissalam, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada bagi kalian ilah Tuhan kecuali Dia, yaitu Allah. Itu Allah juga katakan, mengabadikan kepada Nabi Hud. Begitu juga kepada Nabi Saleh, wa ila Thamud akhahum Salih. Begitu juga kepada Nabi Saleh, kepada kaum Thamud, Nabi Saleh mengatakan ya qaumi, wahai kaumku, ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Pada kata semua para nabi, para rasul diutus oleh Allah untuk menegakkan tauhid, untuk menyembah Allah Azza wa Jalla. Begitu juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi Nabi Nuh, Hud, Saleh, Nabi Ibrahim, terus misinya adalah misi tauhid. Menegakkan yaitu tauhid, agar manusia di atas muka bumi ini mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita lihat Allah juga mengabadikan bagaimana agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan kepada umat manusia sembahlah Allah di atas muka bumi ini. Kita lihat dalam awal surat Hud. Alif Lam Ra. Kitabun, ya ini Al-Qur'an. Uhkimat ayatuh. Inilah Al-Qur'an, kata Allah, yang ayatnya tersusun rapi, ya. Tsumma fussilat min ladun hakimin khabir. Yang ayatnya tersusun rapi dan dia yaitu terperinci hukum-hukumnya, yang datang min ladun, yang datang dari sisi yang maha bijak dan yang maha tahu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah SWT mengatakan inilah Al-Quran, yang ayatnya yaitu tersusun rapi, kemudian yaitu yang ayatnya terperinci, yang jelas menjelaskan mana haram, mana halal, mana yang hak, mana yang batil, yang datang dari yang maha bijak, yaitu Allah yang maha mengetahui. Apa? Agar Rasul mengatakan apa? Alla ta'budu ilallah, agar kalian tidak menyembah kecuali Allah.
Ini Rasulullah juga diperintah. Lantas Allah katakan, innani, sesungguhnya aku, lakum, bagi kalian, minhu nadhirun wa basyir. Sesungguhnya aku, yaitu bagi kalian ini sebagai memberi peringatan dan pemberi kabar gembira. Innani lakum minhu nadhirun wa basyir. Ini innani, sesungguhnya aku di sini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi misi para rasul itu demikian. Dan Allah tegaskan juga dalam surah yang lain, inna arsalnaka syahidan mubasyiran wa nadhira. Sungguhnya aku utus engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai syahid. Inna arsalnaka syahidan mubasyiran wa nadhira, dan memberikan kabar gembira dan memberikan keperingatan. Untuk apa? Wada'iyan ilallah, agar menyeru engkau menjadi dai, menyeru kepada siapa? Ilallah, ke jalan Allah. Wada'iyan ilallah biiznihi, dengan izin Allah, dengan izinnya. Wasirajan munira, yaitu menyeru ke jalan yang terang. Jelas. Kami utus engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi di atas muka bumi, memberi kabar gembira, memberikan peringatan agar engkau menjadi dai, menyeru ke jalan Allah, wada'iyan ilallah, dengan izin Allah, dengan izinnya, ke jalan yang terang, ke jalan yang lurus. Ini misi dari semua para nabi. Misi daripada semua rasul adalah menyerukan tauhid, mengajak umat manusia agar selalu mentauhidkan Allah azza wajalla dan tidak berbuat syirik. Mari kita lihat tulisan ini. Hadis nomor 8. Yuk kita lihat. Saya bacakan, nanti sama-sama kita melihat dari penjelasan tersebut. Rasulullah SAW berfirman, bersabda, Rasulullah SAW mengatakan, an Ubadah radhiyallahu an, dari Ubadah semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis nomor 8 ya. An Ubadah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ubadah semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, man syahida an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, siapa yang bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah yang satu, yang tunggal, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sesungguhnya Muhammad hambanya dan rasulnya, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, dan sesungguhnya Isa hambanya dan rasulnya, wa kalimatuh, dan kalimatnya, yaitu kalimat Allah, alqaha ila Maryam, yang ditiupkannya kepada Maryam, wa ruhin min, dan ruh darinya, wal jannatu haq, dan jannah surga itu ada, hak, wan naru haq, dan neraka itu ada, adkhalallahul jannah, Allah akan memasukkan ke surga, ala ma kana minal amal, yaitu atas apa yang diperbuatnya. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati, yaitu oleh Bukhari dan Muslim. Maknanya hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang menyatakan bersaksi tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan, tidak ada sesuatu yang dia yakini kebesarannya, semua itu ditiadakan. Seorang muslim hanya Allah yang dia yakini, yang dia nyatakan pada dirinya, ucapannya, perbuatannya, wahdah, hanya satu Allah yang tidak ada sekutunya, la syarikalah, dan dia meyakini Muhammad hambanya dan rasulnya, dan Isa hamba dan rasulnya. Kenapa di sini disebut digandeng dengan Isa hambanya dan
Rasulnya. Ya, karena untuk memberikan penjelasan kepada umat manusia bahwa Isa ini oleh sebagian manusia dianggap sebagai Tuhan, dianggap sebagai ilah. Maka seorang muslim harus meyakini bahwa Isa itu adalah hamba Allah dan sebagai Rasul, bukan sebagai Tuhan. Ini yang dimaksud hal tersebut. Kenapa Isa alaihissalam dimunculkan oleh Rasulullah SAW untuk menyatakan kepada umat manusia bahwa Isa itu adalah hamba Allah dan Rasul. Lantas Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW menjelaskan wa kalimatuh, yaitu kalimatnya, yaitu dengan kebesaran Allah. Allah menjadikan Isa alaihissalam dengan kalimatnya. Maksudnya kalimatnya itu adalah di dalam tafsir dijelaskan karena hadis ini sesuai dengan surat An-Nisa 171. Ya. Yang dimaksud dengan ini wa kalimatuh itu juga ada di dalam apa? Di dalam Al-Qur'an. Ya, di dalam Al-Qur'an. Kalau kita lihat, ya, kalau misalnya kita lihat, ya, dalam Al-Quran, kalau Bapak Ibu membuka Al-Quran, yaitu An-Nisa 171. Ya, itu ada di dalam suatu apa? Di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa 171. Ya, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ini. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab, ya, An-Nisa ini. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam agamamu. Wa la taqulu 'ala Allah ilal haq, dan jangan kamu mengatakan kepada Allah tentang Allah kecuali yang benar. Innamal Masih Isa ibnu Maryam Rasulullah wa kalimatuh. Sesungguhnya Al-Masih Isa Ibn Maryam itu Rasul, seorang Rasulullah, utusan Allah, wa kalimatuh. Jadi hadis ini ada di dalam Al-Quran, yaitu An-Nisa 171, wa kalimatuh. Kalimatuh itu adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Isa alaihissalam dengan kun fayakun. Apa itu? Allah juga terangkan dalam Al-Quran. Jadi hadis ini semakna dengan surat An-Nisa 171, Al-Qaha ila Maryam, yang ditiupkannya yaitu Jibril alaihissalam meniupkan ruh kepada Maryam, wa ruhin min. Ruh di sini maknanya adalah Isa alaihissalam, dan Isa terbentuk dari tiupan ruh itu, wa ruhin min. Ruh di sini maknanya Isa. Ya, Bapak lihat dalam surat An-Nisa 171. Hadis ini ada dalam Al-Quran. Hadis ini ada dalam Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, bahwa Allah menyebutkan bahwa Isa itu terbentuk dengan dijadikan oleh Allah dengan kebesarannya, kalimat tuh. Dengan apa? Yaitu kalimatnya. Kalimat itu dengan kebesaran Allah, dengan Allah mengatakan kun fayakun, maka jadilah. Lantas Allah menjelaskan, yaitu meniupkannya ruh kepada Maryam. Di dalam satu riwayat dalam tafsir Ibnu Katsir pun dijelaskan bagaimana cara Jibril alaihissalam meniupkan ruh kepada Siti Maryam. Yaitu dari atas ruh itu masuk ke dalam jubahnya, ya, merambat ke bawah dan masuk ke dalam yaitu farjnya. Itu cara bagaimana malaikat Jibril meniupkan ruh kepada Siti Maryam alaihissalam. Ya, itu cara ruh yang ditiupkan oleh Jibril alaihissalam. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir ada ketika menafsirkan ayat 171 surat An-Nisa ini. Ya, jadi cara meniupkannya adalah, saya ulang, yaitu Jibril alaihissalam meniupkan roh itu dari atas, dari leher sehingga merambat ke dalam pakaiannya sampai ke bawah, sampai masuk ke dalam farjnya. Dan itu seakan terjadi pembuahan. Makanya Isa alaihissalam juga prosesnya seperti manusia yang normal. Manusia normal itu seperti dilahirkan seorang manusia suami istri, percampuran suami istri. Jadi Isa pun juga
dikandung oleh ibunya Siti Maryam itu selama 9 bulan. Berproses juga sama. Ya, itu demikian. Iya. Maka Allah SWT menjelaskan tentang kejadian Isa ini supaya apa? Supaya menjelaskan bahwa Nabi Isa ini adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan juga diterangkan di dalam Al-Quran. Nah, maka dalam hadis ini Rasulullah lantas melanjutkan wal jannatu haq. Surga itu hak ada, supaya diyakini oleh kaum muslimin bahwa neraka itu benar ada. Ya, kenapa demikian? Supaya seorang muslim berkeyakinan bahwa surga ini adalah tempat, yaitu bagi siapa yang taat kepada Allah, Allah akan memberikan yaitu imbalan surga. Dan neraka itu hak, wa naru hak, bagi siapa yang taat, bermaksiat kepada Allah, kufur kepada Allah, balasannya adalah neraka. Ini harus diyakini. Supaya apa? Seorang muslim harus berhati-hati dalam hidup ini. Maksiat balasannya adalah neraka. Taat pada Allah balasannya adalah surga. Ini adalah satu keimanan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada misalnya juga pendapat-pendapat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yaitu mengatakan bahwa surga dan neraka ini hanya iming-iming Allah semata. Maksudnya itu sebenarnya itu tidak ada. Cuman hanya Allah menakut-nakuti manusia dengan surga, memberikan suatu hal-hal yang mengenakkan, yaitu memberikan yaitu ancaman-ancamannya lewat neraka, memberikan suatu yang mengenakkan nanti kelak di akhirat begini kalau taat itu dengan surga. Sebenarnya tidak ada. Fata morgana saja. Ini ada pendapat demikian. Pendapat dari sebagian kecil ada pemikiran-pemikiran demikian. Ya. Atau juga bisa ada pendapat yang mengatakan bahwa surga dan neraka itu sebenarnya belum ada, belum terbentuk. Keyakinan dalam ahlu sunnah mengatakan bahwa surga dan neraka ini sudah ada. Ini sekarang di dunia ini sudah terbentuk, sudah ada di alam sono. Ya. Terus ada juga yang mengatakan kalau surga itu sudah ada, siapa yang akan mengisinya? Kosong dong, sayang tidak diisi. Ya karena pakai akal. Ya. Terus mengatakan juga kalau neraka ini sudah ada, misalnya mubadzir, sia-sia dong apinya menyala-nyala. Ya karena pakai akal. Diukur masalah gaib, masalah hal akhirat diukur dengan akal. Nah, jadi surga dan neraka ini Allah Subhanahu wa taala telah menyediakannya, sudah ada sekarang terbentuk. Untuk neraka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an bahwa sudah ada. Fattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Takutlah kalian yaitu dari api neraka yang telah disediakan untuk orang-orang kafir dalam Al-Qur'an. Yang telah. Jadi kalimatnya ini pakai kata kerja past tense, kata kerja lampau yang telah disediakan. Sedangkan apa? Surga Allah juga telah mengatakan telah disediakan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian beramal soleh kepada ampunan Rabbmu yang luasnya surga seluas langit dan bumi, yang telah disediakan bagi surga itu orang yang takwa. Kalimatnya kalimat past tense, telah. Bukan akan disediakan, telah. Yang disediakan ini surga. Jadi surga dan neraka ini hak ada. Sudah ada. Jadi bukan nanti ujuk-ujuk akan dibuat atau dicipta oleh Allah, tidak. Ini keyakinan kita. Maka dalam hadis ini dikatakan wal jannatu haq wan nar haq. Surga itu ada hak. Bukan hanya angan-angan. Dan neraka ini hak ada. Itu Allah dan Rasulnya mengatakan demikian. Ya, maka dalam hadis ini dikatakan adkhalallahul jannah, Allah akan memasukkannya ke surga bagi siapa? Yang tadi man syahida an la ilaha illallah
yang menyatakan bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah, wahdah la syarikalah, yang tunggal, yang tidak ada sekutu baginya. Hadis ini pun man syahida an la ilaha illallah wahda la syarikalah. Allah juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 18. Kalau kita lihat, syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilm qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Dalam surat An-Nisa, dalam surat Ali Imran ayat 18. Surat Ali Imran ayat 18. Coba kita lihat itu. Ya, Allah berfirman demikian. Syahidallah, Allah menyatakan, Allah bersaksi tidak ada ilah kecuali Dia Allah. Allah bersumpah pada dirinya. Jadi Allah menyatakan pada dirinya atas kebesarannya, Allah bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Dia Allah. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa. Ini dalam Al-Qur'an. Dalam surat Ali Imran itu. Ya. Allah bersaksi, Allah menyatakan, Allah bersumpah dengan kebesaran dirinya. Sesungguhnya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Dia Allah. Kemudian siapa? Wal malaikah. Kepada yang menyatakan itu, yang bersaksi tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah, bangsa malaikat. Kemudian siapa? Wa ulul ilm, yaitu orang-orang yang berilmu, qa'iman bil qist, yang menegakkan keadilan. Jadi hadis ini pun ada dalam Al-Quran tentang hal tersebut. Ya, jadi orang-orang yang bersaksi tidak ada ilah hanya Allah, para malaikatnya pun juga bersaksi. Orang-orang dari manusia yang berilmu pun hanya manusia berilmu yang bisa menyatakan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Orang-orang yang berilmu. Karena begini, saudara sekalian, untuk meningkatkan iman itu harus dengan ilmu. Meningkatkan iman harus dengan ilmu syar'i. Bagaimana cara kita akan meningkatkan iman kalau kita tidak tahu caranya? Makanya perlunya kita yaitu talabul ilm, yaitu kita belajar ilmu syar'i ini. Kita mempelajari tafsir Quran, mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui secara mendalam ini ilmu din ini. Untuk apa? Untuk kita menegakkan keimanan kita. Untuk kita meningkatkan keimanan kita yaitu dengan ilmu. Lanjut, hadis selanjutnya. Hadis nomor 9. Hadis nomor 9. An Abi Dzar radhiyallahu an. Ya, baliknya. Hadis nomor 9. An Abi Dzar radhiyallahu an, dari Abu Dzar semoga Allah meridhoinya. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, ma min abdin qal la ilaha illallah thumma mata ala dzalik illa dakhalal jannah, muttafaqun alaih. Dari Abu Dzar semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya Nabi SAW berkata, tidak ada seorang hamba yang telah mengatakan tidak ada ilah kecuali Allah. Seorang hamba yang senantiasa dia mengatakan tidak ada ilah kecuali Allah, kemudian dia mati di atas itu. Maksudnya adalah kemudian dia mati di atas tauhid, kemudian dia mati di atas kalimat la ilaha illallah. Yang dimaksud dengan summa mata ala dzalik, dia mati di atas itu, maksudnya dia mati di atas tauhid. Illa dakhalal jannah, kecuali dia masuk ke dalam surga. Itu demikian. Rasulullah SAW katakan, ma min abdin qal la ilaha illallah, tidak dari seorang hamba yang telah mengatakan la ilaha illallah, kemudian dia mati di atas tauhid, dia mati di atas kalimat la ilaha illallah, kecuali dia akan masuk surga. Saudara sekalian, Rasulullah mengatakan ma min abdin qal la ilaha illallah thumma mata ala dzalik illa dakhalal jannah.
Tidak ada seorang hamba yang mengatakan la ilaha illallah kemudian dia mati di atas tauhid. Untuk menjadikan kita seorang muslim ini yang senantiasa mengucapkan la ilaha illallah itu maknanya adalah bukan hanya sekedar lesan saja. Yang dimaksud dengan mengatakan la ilaha illallah itu dalam aspek setiap kehidupan seorang muslim itu bertauhid. Dia tidak berbuat syirik. Yang dimaksud dengan ma min abdin qala la ilaha illallah, tidak dari seorang hamba yang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, itu adalah dia tidak berbuat syirik. Itu yang dimaksud. Jadi bukan ditafsiri seperti sebagian ada orang mengatakan hanya mengatakan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kalau masih berbuat syirik, ucapan la ilaha illallahnya itu tidak ada guna. Pertanyaannya, mungkinkah orang yang mengucapkan zikir la ilaha illallah bisa berbuat syirik? Nah, tadi Ibu mengatakan banyak. Saya ulang pertanyaannya. Ya betul itu. Mungkinkah orang yang berzikir la ilaha illallah bisa saja mungkin masih berbuat syirik? Mungkin. Mungkin. Banyak. Banyak. Jangan dikira. Dia mengucapkan la ilaha illallah tapi percaya keris. Dia mengucapkan la ilaha illallah masih percaya kekuatan cincin, misal. Dia mengucapkan zikir la ilaha illallah masih percaya misalnya terhadap keramat-keramat kubur, misal. Mungkin. Ini yang harus kita ketahui hal itu. Jadi yang namanya tauhid itu, menegakkan tauhid itu berat pada diri seorang muslim. Dan dakwah tauhid itu selalu mendapat apa? Gangguan. Dakwah tauhid itu enggak mudah. Bagaimana para nabi pun ketika menegakkan menyeru tauhid diapakan? Diganggu, dibunuh dan seterusnya. Enggak mudah. Dakwah tauhid itu enggak mudah. Itu sudah menjadi sunatullah. Sudah menjadi sunatullah perjalanan umat manusia, perjalanan para nabi. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan ma min abdin qala la ilaha illallah tsumma mata ala dzalik, kemudian dia mati di atas tauhid itu, illa dakhalal jannah, dia masuk surga. Maknanya apa? Yang mati di atas tauhid, yang mati tidak berbuat syirik. Yang dia selalu seorang muslim ini mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Itu demikian. Ya, karena tadi yang saya katakan bahwa misi dari seorang rasul adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ya, maka kalau kita lihat, saya bawakan dalam suatu penjelasan dari hadis tersebut, ya, penjelasannya adalah apa yang dimaksud dengan itu, ya, yang dimaksud dengan tauhid. Ya, yang dimaksud dengan tauhid itu, wa ma huwa tauhid? Apa itu tauhid? Hal huwa an tuqirra bi anna Allah huwal khaliq ar-razzaq al-muhyi al-mumit. Apakah yang dimaksud tauhid itu adalah keyakinan engkau menyatakan bahwa Allah itu sebagai pencipta? Apakah tauhid itu engkau menyatakan bahwa Allah ini sebagai pemberi rezeki? Apa yang disebut dengan tauhid itu engkau menyatakan Allah sebagai yang menghidupkan atau yang mematikan? Itu yang dimaksud dengan tauhid. Kalau itu semua umat manusia atau sebagian manusia menyatakan bahwa siapa pencipta alam ini, sebagian juga mengatakan Allah. Ingat orang kafir Quraisy dulu, musyrik, ketika Rasul mengatakan man sa'altahum, ya, jikalau engkau ya Muhammad SAW bertanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard, ya, siapa yang menciptakan langit bumi, wa sakhara syamsa wal qamar, la yaqulullah, fa anna yu'fakun. Jika engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, siapa yang apa? Yang menciptakan langit bumi, yang memperjalankan yaitu matahari dan bumi, yang mengatur perjalanan, orang musyrik juga mengatakan siapa? Allah. Dia yakin bahwa ini adalah ciptaan Allah.
Tapi yang dimaksud dengan tauhid itu adalah yaitu ya dikatakan huwa ifradullah bil ibadah, yaitu menjadikan Allah itu satu-satunya yang diibadahi. Itu tauhid. Jadi kalau dikatakan tauhid dia percaya, yang dikatakan tauhid itu adalah Allah Tuhan yang mematikan, yang membuat yang menjadikan sebagai yang bisa mematikan makhluknya, menghidupkan, yang memberikan rezeki. Itu tauhid, bukan itu. Sebab orang yang syirik pun juga bisa meyakini itu. Tapi yang dimaksud dengan tauhid itu adalah apa? Ifradullah bil ibadah, menjadikan Allah satu-satunya dalam ibadah. Itu tauhid. Ya, jelas ya? Itu definisi apa? Tauhid. Ya. Li'annallaha qala, sungguhnya Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidak kami ciptakan itu yaitu jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah. Jadi misi dari seorang hamba Allah itu adalah hanya menyembah Allah. Misi dari seorang rasul, seorang nabi, seorang dai yaitu mendakwai umat manusia bertauhid. Misi dari ibadah seorang hamba Allah, kita ini dicipta oleh Allah, ini misinya adalah untuk menyembah Allah. Kita ini hanya untuk menyembah Allah. Hidup ini menyembah Allah, misi kita hidup, tujuan kita hidup. Jadi tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah aku, kata Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ya, itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian. Ya. Itulah tauhid. Tauhid itu adalah menjadikan Allah satu-satunya dalam ibadah. Itu tauhid. Ya. Ya, baik. Lantas hadis yang ke-10. Yuk kita lihat. Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khair. Wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burrah min khair. Wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarrah min khair. Muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, akan keluar dari api neraka. Akan keluar, ya perhatikan ini, akan keluar seorang hamba Allah. Akan keluar dari api neraka siapa yang mengatakan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada seberat timbangan, yaitu sebangsa gandum. Ya. Dan ada dalam hatinya sedikit timbangan dari syairah yang baik. Dari timbangan sedikit dari gandum. Ya, ini hanya sebagai kiasan saja. Maksudnya apa? Ada di dalam hatinya sedikit dari timbangan gandum yang baik, yang masih baik. Maksudnya tidak seberapa itu keyakinan dia di dalam hatinya. Masih ada dari seorang muslim keyakinan yang tidak berbuat syirik. Dan akan keluar wa yakhruju minan nar, akan keluar dari api neraka siapa yang mengatakan tidak ada ilah kecuali Allah, di dalam hatinya wasdu burrah min khair, ya dalam hatinya sedikit timbangan, yaitu burrah itu bisa dikatakan tepung. Ya, yang baik. Wa yakhruju minan nar, dan akan keluar dari api neraka man qol, akan keluar dari api neraka siapa yang mengatakan tidak ada ilah kecuali Allah, wa fi qalbihi waznu dzarrah min khair, yang sedikit timbangan dari apa? Dzarrah ini yaitu semacam semacam kayak tepung juga, gandum seperti itu yang baik. Maknanya apa? Bahwa Rasulullah di sini mengatakan bahwa seorang hamba Allah itu akan keluar dari api neraka yang masih ada iman. Yang masih ada apa? Imannya yang tidak berbuat syirik, dan iman itu sedikit dalam hatinya.
dan dia tidak berbuat syirik, itu akan dikeluarkan dari api neraka yang dia orang itu telah diazab disiksa oleh Allah dari dosa-dosa selain dari syirik. Selain dari apa? Syirik. Ya. Sebab dalam hadis ke nomor 10 ini menerangkan bahwa seseorang itu seorang muslim masih punya celah sedikit keluar dari api neraka. Masih mempunyai kemungkinan bisa keluar dari api neraka. Apa itu? Tidak berbuat syirik. Jadi dosa-dosa yang lain, jikalau dia ini misalnya tidak tobat ketika mati, diserahkan kepada Allah. Dia tobat, dia belum tobat, berbuat maksiat, dia belum tobat ini. Belum tobat, terus dia mati, itu diserahkan kepada Allah. Imma dia ini diazab, imma Allah mengampuninya. Kemungkinan Allah mengazabnya terus menerus atau Allah mengampuninya. Mengampuninya itu adalah apa? Dikeluarkan dari api neraka. Dengan apa? Dengan ampunan Allah, dengan syafaatnya para rasul, dengan syafaat Rasulullah SAW. Yang penting seseorang hamba Allah ada sedikit celah dia berbuat apa? Syirik. Ada sedikit dia berbuat syirik, tidak mungkin dia punya kesempatan untuk keluar dari api neraka. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, man yusyrik innallaha la yaghfir an yusyrika bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah tidak akan mengampuni dosa apa? Syirik. Dalam surat An-Nisa 48. Ya. Innallaha la yaghfir an yusyrika bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tetapi akan mengampuni dosa selain daripada berbuat syirik. Akan mengampuni. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau ada orang yang berbuat maksiat selain syirik, mati belum tobat. Kalau sudah tobat selesai. Dia tidak mengulang lagi, ya Allah akan ampuni. Kalau dia berbuat maksiat, tobat, dia tidak balik lagi, nyesel, tidak balik lagi, maksudnya tidak berbuat lagi, tidak mengulang perbuatan lagi, ya Allah akan ampuni. Tetapi kalau orang yang berbuat maksiat tidak tobat dan mati ketika berbuat itu, bagaimana ini? Tapi dia masih ada keimanan sedikit dalam hatinya. Contoh ekstrim. Ya, saya akan bawakan contoh ekstrim misalnya. Coba kita lebih jelas. Ada orang yang zinah di hotel mati. Misal. Kan banyak kita mendengar kadang-kadang di TV ya. Di berita-berita. Jelas mati dia. Sedang zinah lagi dengan PSK. Mati. Orang laki itu. Jelas kan dia tidak tobat, udah dalam keadaan mati, dalam keadaan zina. Di mana posisi orang itu? Muslim yang begitu, yang jelas dia tidak berbuat maksiat, mati. Ini saya kasih contoh yang supaya jelas. Ya. Zina, mati, sedang zina, mati di kamar. Ya. Orang itu dalam perspektif Ahlus Sunnah bisa diampuni Allah, bisa orang itu diazab seterusnya. Jikalau orang itu dikeluarkan dari api neraka, berarti orang ini masih ada secercah keimanan. Bisa jadi orang itu tidak berbuat syirik, masih ada secercah sedikit keimanan pada hatinya. Allah akan mengazab dosa itu, dosa zina itu. Allah akan mengazab dosa zina itu, yang dia mati berbuat kemaksiatan itu. Berapa lama dia diazab? Enggak tahu. Tidak ada bilangan waktu dan seterusnya. Bisa 1 miliar tahun, 1 juta tahun di api neraka, waliyadzubillah.
Tapi kalau orang itu diampuni oleh Allah, maknanya diampuni itu dia dikeluarkan, itu diampuni. Diampuninya saja itu dikeluarkan yang dimaknai. Kalau Allah sudah tidak ridha, ya dia selamanya meskipun dia berbuat kemaksiatan yang dia tidak tobat. Tapi masih ada celah kemungkinan seorang muslim itu keluar dari api neraka. Apa itu? Dia ada keimanan, dia tidak berbuat syirik. Masih memungkinkan. Masih ada suatu peluang dia untuk keluar dari neraka, masih ada peluang. Kalau apa? Masih ada keimanan, tidak berbuat syirik. Dosa itu yang dia belum tobat itu di dunia ini bisa Allah ampuni atau Allah azab seterusnya. Diserahkan kepada masyiatullah, kehendak Allah. Itu preferensi dalam ahlu sunnah, itu demikian. Maknanya apa? Bahwa keutamaan tauhid itu luar biasa. Keutamaan tauhid itu bisa apa? Bisa mengeluarkan seseorang dari api neraka. Keutamaan tauhid, tidak berbuat syirik itu bisa mengeluarkan orang dari seorang muslim dari api neraka. Ini yang dimaksud dengan hadis tersebut. Bisa mengeluarkan seorang muslim dari api neraka. Yang penting dalam kehidupannya orang itu tidak berbuat syirik. Kalau sudah berbuat syirik sama sekali akan mendiami neraka selamanya kalau sudah berbuat syirik yang dia tidak tobat. Ya, berbuat syirik tidak tobat, tidak dia selamat di hidupnya. Dia mati berbuat syirik, dia akan memasuki neraka selamanya. Tapi dosa-dosa selain pada syirik memungkinkan Allah akan ampuni. Memungkinkan kalau dia mati tidak tobat, ya dengan catatan dia tidak tobat ya. Ya, tidak tobat dia. Mati dia tidak tobat. Itu demikian. Itu dimaksud dengan hadis apa? Nomor 10 tersebut. Ya. Baik, sekarang nomor 11. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya telah berkata Abu Hurairah annahu qala, qila ya Rasulullah. Dikatakan ya Rasulullah, ada orang yang mengatakan ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafaatik yaumal qiyamah. Jadi Abu Hurairah mengatakan, ada orang ya Rasulullah yang mengatakan man as'adun nas, siapa orang yang paling bahagia, yang paling beruntung manusia ini dengan syafaatmu ya Rasulullah pada hari kiamat, yaumal qiyamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallam, laqad dhanantu ya Abu Hurairah an la yas'alani an hadzal hadits ahad awwalu minj. Bahwa aku mengira ya Abu Hurairah, laqad dhanantu ya Abu Hurairah, dan aku mengira ya Abu Hurairah tidak ada seseorang yang menanyakan aku tentang itu seseorang pun. Dan engkau orang yang pertama kali awwalu minj, yang engkau menanyakan tentang hal itu. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis, dan aku melihat engkau semangatmu dari pertanyaan tersebut. Aku melihat engkau sangat semangat ingin mengetahui apa itu tentang hal itu dari perkataanmu itu. Yaitu tentang apa? Pertanyaan bahwa apa? Siapa orang yang paling bahagia mendapat syafaat Nabi di hari kiamat? Rasulullah menjawab, as'adun nas, orang yang paling beruntung, orang yang paling yaitu bahagia kelak bi syafaati, yaitu mendapatkan syafaatku. Kata siapa? Rasulullah SAW pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah, orang yang mengatakan tidak ada ilah kecuali Allah, khalisan min qalbihi au nafsihi, yaitu seseorang yang akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat, kata Rasulullah SAW, orang yang mengatakan tidak ada ilah kecuali Allah, khalisan apa? Ikhlas, tidak tercampur dengan apapun, yang dia selalu mentauhidkan Allah dari benar dari lubuk hatinya, min qalbihi. Rawahu Bukhari. Iya. Jadi orang-orang yang akan mendapatkan apa? Mendapatkan syafaat Nabi itu adalah Rasulullah SAW adalah orang yang bertauhid. Seorang muslim yang bertauhid itu akan mendapatkan syafaat Nabi SAW. Iya. Jadi seorang muslim yang dia ada
keimanan meskipun dia berbuat kejahatan, kemaksiatan, dia akan diadab oleh Allah, tapi kelak dia akan dikeluarkan dari api neraka. Siapa yang dia masih ada secercah sedikit keimanan kepada Allah Azza wa Jalla dan dia tidak berbuat syirik, dan akan mendapatkan dikeluarkan dari api neraka itu dengan apa? Salah satunya adalah dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat itu apa? Syafaat itu adalah Rasulullah memberikan yaitu pertolongan kepada umatnya. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa mengeluarkan seorang muslim dari api neraka dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yaitu orang-orang yang akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid itu akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan banyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, solawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Perbanyak itu solawat. Terutama dalam satu riwayat, perbanyaklah solawat itu. Di antaranya Rasulullah mengatakan malam Jumat dan hari Jumat. Padahal solawat setiap hari kita bersolawat. Karena satu solawat saja Allah akan memberikan apa? 10 kebaikan. Satu solawat. Satu salawat Allah akan memberikan kebajikan, memberikan kebaikan. Siapa yang mengucapkan salawat satu kali salawat saja? Salawat itu bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan malaikat itu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, kalian bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi solawat itu bukan hanya kepada seseorang sebagian kaum muslimin saja, tidak. Semua kita kaum muslimin. Berbanyaklah kita solawat. Ya, banyak kita solawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi mengingat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mendoakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke derajat yang lebih mulia. Padahal Allah sudah mengangkat beliau ke tempat yang lebih mulia, ke tempat yang paling tinggi. Itu demikian ya. Jadi orang-orang yang berselawat itu, orang-orang yang berselawat akan diantaranya mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, syafaat itu yang bisa menolong seorang muslim kelak nanti di akhirat. Tapi dengan catatan dia tidak berbuat apa? Syirik. Kalau sudah syirik selesai sudah. Ya, itu demikian. Masih ada waktu ya? Masih ada waktu, Pak? Ya. Ya. Betul? Cukup. Ya. Satu lagi, nomor 12. Nanggung, nomor 12 ini. Ini penting, nomor 12 ini. An Jabir radhiyallahu an qala. Dari Jabir semoga Allah meridhoinya berkata, Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun. Dari Jabir semoga Allah meridhoinya berkata, telah datang kepada Nabi seseorang. Ya. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang itu mengatakan, faqal, ya Rasulullah, mal mujibatan. Apa itu mal mujibatan? Dalam footnote ya, dalam catatan kaki nomor 1 itu. Bapak Ibu bisa lihat catatan kaki nomor 1. Mal mujibatan, catatan kaki nomor 1, al mujibatan ay al khaslah al mujibah lil jannah wal khaslah al mujibah lin nar. Yaitu yang dimaksud dengan mal mujibatan yaitu dua keadaan yang mewajibkan, dua keadaan yang bisa memasukkan seseorang, yaitu yang dimaksud dengan dua keadaan yang bisa mengharuskan seseorang mendapat tertentu, diterangkan di dalam catatan kaki ini, yaitu seseorang yang akan mendapatkan surga dan seseorang yang bisa mendapatkan, yang bisa dia memasukkan ke dalam api neraka. Apa itu dua itu? Yang bisa seseorang mendapatkan surga dan seseorang yang bisa mendapatkan atau dia masuk ke dalam neraka. Itu apa? Dua perkara ini, mal mujibatan. Dua perkara ini apa? Faqal, dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang bertanya itu ya. Man mata la yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dia tidak berbuat syirik kepada Allah sekecil apapun, dia akan masuk surga. Wa man mata yusyrik billahi syai'an
dakhalan nar. Barang siapa yang mati dia berbuat syirik, dia mati berbuat syirik kepada Allah sedikit. Syai'an itu sesuatu yang sedikit. Dia akan masuk dakhalan nar. Dia akan masuk apa? Neraka. Rawahu Muslim. Jadi jelas Rasulullah SAW mengatakan siapa yang mati tidak berbuat syirik sekecil apapun dia akan masuk ke surga. Ada peluang dia untuk masuk ke surga. Ya, peluang untuk masuk surga bagi orang-orang yang tadi sebagaimana hadis di atas atau penjelasan tadi, orang-orang yang dia berbuat dosa selain syirik dan tidak tobat mati, masih ada peluang dia selama dia tidak berbuat syirik bisa keluar dari api neraka. Bisa ada peluang dia. Tapi jadi jaminannya Rasulullah mengatakan orang yang betul-betul muwahhid ilallah, yang dia selalu mensucikan Allah, yang dia selalu berbuat yaitu mengagungkan Allah, dia mentauhidkan Allah, pasti kata Rasulullah SAW dia akan masuk surga. Orang-orang yang muwahhid. Dan siapa yang berbuat syirik pada Allah sekecil apapun, dia akan apa? Masuk ke dalam neraka. Ya, masuk ke dalam neraka. Itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan demikian ya. Ya, maka daripada itu kalau kita lihat maka kita harus berhati-hati dari hal tersebut. Ya, maka kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita selalu diberikan oleh Allah yaitu menjadi hamba Allah yang muwahhid, yang selalu mengesahkan Allah, selalu menunggalkan Allah, tidak berbuat syirik. Jadi misi daripada seorang manusia hidup di dunia ini adalah selalu dia ini apa? Mengesahkan Allah. Kita ini menghambakan hanya kepada Allah. Itu misi kita hidup. Tidak lain dan tidak bukan kita misi ini. Bertauhid. Karena orang mukmin, orang yang beriman dengan sebenar-benarnya yang tidak berbuat syirik itu yang akan apa? Yang akan diterima oleh Allah. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa muslim atau mukmin? Saya ulang dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ini. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mukmin. Barang siapa yang berbuat amal soleh baik laki maupun perempuan, dia harus dalam masuk makom apa? Level apa? Kemukminan. Baru Allah terima amal solehnya. Allah tidak mengatakan wa huwa muslim, tidak. Kenapa? Muslim bisa saja dia seorang munafik. Karena munafik itu ya dihukumi secara zahirnya dia muslim. Ya, munafik itu muslim. Ingat, pada zaman Rasulullah orang munafik pun juga sholat bersama siapa? Rasulullah. Orang-orang munafik juga sholat bareng Rasulullah di masjid Nabi. Tapi Rasulullah tahu si A, si B ini munafik. Kenapa? Karena Allah yang mengasih tahu. Jibril yang mengasih tahu si A itu munafik. Karena masalah amal hati, keyakinan. Kan nggak tahu seseorang ini munafik apa tidak kita. Tapi ciri ada. Tadi yang Rasulullah katakan tadi kan. Kalau berkata dusta, diamanati, khianat dan seterusnya. Itu ciri-ciri. Ya, tapi tidak hanya itu. Keyakinan yang dibangun seseorang muslim itu rusak apa tidak rusaknya itu hanya Allah yang tahu. Nah, tadi yang saya katakan orang munafik pun juga sholat. Orang munafik pun juga pergi haji. Orang munafik pun juga bisa mengeluarkan zakat. Bisa jadi. Tapi semua itu hanya Allah. Tujuan orientasinya ataupun tujuannya apa kita nggak tahu. Hanya Allah Azza wa Jalla. Itu demikian. Maka daripada itu yang tadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya dia akan mempunyai yaitu amal soleh yang terbaik, mempunyai amal-amal yang dia buah hati daripada yaitu keimanan tersebut. Ya, jadi terakhir mari kita agar kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla amal ibadah kita, sholat kita, puasa Ramadan kita, sedekah kita, infak kita, jangan kita cacati perbuatan amal soleh itu dengan berbuat syirik. Selalu bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Karena amal-amal itu bisa hilang
Amal-amal itu sholat, puasa, zakat, haji itu bisa hangus di mata Allah. Nol. Kalau orang ini muslim berbuat syirik. Jadi patokan diterimanya oleh Allah itu adalah satu, yaitu iman kepada Allah. Iman kepada Allah, bertauhid dan ittiba kepada Rasulullah SAW. Jadi syarat diterimanya amal dua. Syarat diterimanya amal soleh dua. Satu, dia ikhlas kepada Allah. Ikhlas itu maksudnya apa? Tidak berbuat syirik. Yakin amal ibadahnya itu karena Allah. Dia beramal, seorang muslim. Kedua, ittiba kepada Rasulullah. Ittiba apa? Ada contohnya. Jadi syarat diterimanya amal itu dua. Semoga kita diberikan oleh Allah kemampuan kita untuk beramal soleh dengan sebaik-baiknya. Tanpa Allah tolong, mustahil kita bisa beramal dengan sebaik-baiknya. Jadi kita mohon kepada Allah selalu memberikan istiqomah kepada kita. Allah memberikan kepada kita sikap kita konsisten selalu. Jadi kekuatan kita untuk beramal soleh ini tanpa Allah bantu mustahil kita bisa selalu dalam bimbingan Allah atau selalu dalam siratal mustaqim. Maka kita selalu dalam sholat ini kita selalu dalam surat Al-Fatihah diantaranya ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami ke jalan yang lurus. Untuk apa? Untuk Allah memberikan hidayah kepada kita. Selalu kita doa. Itu ihdinas siratal mustaqim itu doa dalam surat Al-Fatihah. Kita sholat itu. Agar kita selalu setiap hari kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada kita. Setiap hari kita berdoa itu. Jikalau Allah sudah mencabut yaitu hidayahnya wal iyadzubillah. Allah mencabut taufiknya, Allah mencabut rahmatnya Allah wal iyadzubillah. Kita mohon perlindungan kepada Allah. Manusia-manusia itu akan jauh dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan bisa kufur, bisa murtad kalau Allah sudah mencabut yaitu rahmatnya wal iyadzubillah. Moga kita terlindungi dari itu semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup. Moga bermanfaat kajian singkat pada pagi ini. Dan moga Allah SWT memberikan kita berkah ilmu. Memberikan barakah ilmu. Ngaji sedikit paham. Ngaji sedikit paham diamalkan. Itu yang paling penting itu ya. Adalah jadi berkah ilmu. Paham apa yang kita kaji bersama ini kita paham dan diamalkan. Itu adalah keberkahan yang Allah berikan kepada seseorang muslim terhadap apa yang dia pahami dari ilmunya tersebut. Mari kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallah anta astaghfirullah wa atubu ilaik wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.